Pemirsa Intens Investigasi. Kabar mengenai seorang YouTuber asal Malaysia bernama Aisar Khaled yang mencoba mendekati Fuji dan kedekatan itu pun terlihat makin lengket. Memang sukses membuat heboh warganet. Apalagi belakangan ini, Fuji pun terlihat membagikan momen kebersamaannya dengan Aisar dalam berbagai kesempatan. Hal itu pun menambah rasa penasaran netizen terutama fans berat Fuji. Ada apa gerangan Fuji kini makin intens bersama Aisar? Benarkah ada kedekatan yang lebih jauh selain pertemanan antara Fuji dengan Aisar? Lantas, bagaimanakah nasib hubungan Fuji dengan Fadil Jaidi yang konon keduanya pun diisukan tengah menjalin kedekatan akhir-akhir ini? Lalu seperti apa Aisar Khaled mengungkapkan soal kedekatannya dengan Fuji dan menilai Fuji adalah sosok perempuan yang imut dan juga pekerja keras yang merupakan salah satu kriteria wanita yang Aisar sukai. Dan seperti apa pula tanggapan Haji Faisal terkait Fuji yang dikabarkan dekat dengan pria asal Malaysia tersebut. Selain itu, seperti apa juga reaksi Haji Faisal saat Fuji akan dilaporkan oleh Farah Tabas terkait kasus Agus, di mana Fuji diduga memposting unggahan berbau mengolok-ngolok Agus seperti unggahan yang diposting oleh Novi dan Yolo Ina. Dan bagaimana pula tanggapan Farah Tabas melihat mundurnya Denny Sumargo dari kisru uang donasi Agus Salim. Benarkah Farhat pun juga mengungkapkan bahwa Denny Sumargo memang sudah seharusnya mundur dari kasus Agus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, beberapa waktu lalu, kedekatan Fuji dengan Fadil Jaidi sempat menjadi sorotan, mengingat keduanya seringkali membagikan kebersamaan yang intens dalam berbagai kesempatan seperti jalan-jalan, makan, proyek bersama yang tentunya bikin heboh jagat sosial media. Bagi Fadil, hubungannya dengan Fuji cukup dijalani saja, dan jika berjodoh pasti tidak akan lari kemana. Apalagi Fadil juga berteman dan kenal dengan Fuji sudah lama, dan menurutnya Fuji pun adalah sosok yang baik. Namun, di tengah Fuji yang dikabarkan dekat dengan Fadil Jaidi, kini media sosial pun mendadak heboh lantaran Fuji justru semakin lengket dengan Aisar Khaled, seorang atlet dan YouTuber asal Malaysia. Kebersamaan dan kemesraan mereka pun kini meramaikan jagat media sosial. Jadi sama aku itu cuma kalau kondangan doang. Enggak gitu. Lah. Fadil main game yuk, tahan mata 1 menit. Gak kuat aku, grogi. 1 menit. Matanya Chan. Aku semua. Tadi aku makan kayak gitu. Aku aja mau. Ya enggak? Bebek. Enakan itu apa bebek Madura? Bebek Madura. Emang konten kreator gini tuh, lihat, astaga. Oh iya. Terus joget juga. Terus. Nah, Kakak Puji gimana? Tujuan sama Kak Fuji doain aja kalau jodoh nggak kemana. Belum orang tua nggak ada yang tahu, belum tahu. Tapi kan papa sama mama udah kenal sama Fuji udah lama. nikah tunggu. Tadi aku live sama Fuji. Kita sempat live, kan? Betul. Jadi tadi sebenarnya kamu jualan apa sebenarnya tadi? Produknya adalah produk Sunset Cream. Oke. Jadi aku banget keluar. Habis semua tadi ya? Habis. Mau coba gak? Mau coba? Jadi kayak kita tunjukin dalam waktu 10 detik muka kita tuh bisa jadi ganteng.
Dicopot dulu tak. Dicopot dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rupanya, poin yang membuat Aisar bisa tertarik dan menyukai Fuji karena sosok Fuji adalah sosok yang sangatlah imut dan Fuji adalah sosok pekerja keras. Sehingga Aisar pun mengungkapkan secara belak-belakan bahwa ia memang suka dengan perempuan yang pekerja keras. Menariknya lagi, meski baru dekat dengan Fuji, Aisar pun mengaku sering menyempatkan waktunya berkirim pesan dengan Fuji, seperti membicarakan mengenai keluarga satu sama lain. Walaupun kedekatan Aisar dan Fuji menuai banyak pro dan kontra, namun bagi Aisar hal itu pun sudah biasa. Apalagi ia pun sudah lama berkecimpung di dunia sosial media. Bagi Aisar, ia pun ingin bersilaturahmi dengan Fuji. Selamat ulang tahun Mama Roslina. Roslina, apa kan Roslina? Roslina. Ros. Nampak comel dan dia comel tu nombor 2 lah, tapi nampak dia hardworking, kerja keras, jadi saya suka. Ya, bentar lagi mau ke rumahnya. Ikut. Tidaklah, tadi pertama kali juga yang jumpa yang benar-benaran. Jadi ya, mereka orang yang baik, insyaAllah. Doakan yang baik-baik saja. Kita tak tahu jodoh kita siapa, umur kita gimana. Jadi buat yang baik-baik saja, insyaAllah. Pada Fuji juga, I wish kamu all the best, okay? All the best pada kamu. Keluarga saya jenis yang enggak kisah. Maksudnya kalau itu yang terbaik buat kamu pergi. Sebenarnya untuk silaturahmi saja. Okey? Jadi doakan yang baik-baik semua. Mencuatnya kabar tentang kedekatan Fuji dengan YouTuber asal Malaysia itu, sebagai orang tua, Haji Faisal pun mengetahui kabar tersebut dan ia pun angkat bicara. Bagi Haji Faisal, selama Fuji dan Aisar berteman dalam konteks yang wajar, ia pun tidak mempermasalahkan kedekatan anaknya dengan siapapun termasuk dengan Aisar. Apalagi menurut Haji Faisal, dari berteman, Fuji bisa mendapatkan inspirasi dan juga ide di mana Fuji bisa merasa enjoy, sehingga Haji Faisal pun membiarkan Fuji berteman dengan siapa saja, asalkan Fuji pun tidak melampaui batas. Apalagi sebagai orang tua, Haji Faisal pun selalu positive thinking terkait hubungan anak perempuannya itu dengan Aisar. Lantas benarkah Haji Faisal pun sudah bertemu 2 kali dengan Aisar? Hingga Haji Faisal pun mengungkapkan seperti apa pertemuannya dengan Aisar. Kalau masalah si Fuji kedekatan dengan seseorang, ya istilahnya berteman sih, bagi saya sih ya biasa-biasa aja. Karena kita nggak boleh terlalu jauh juga menilai yang namanya anak muda. Zaman sekarang berteman itu biasa. Kadang-kadang dari berteman itulah dia dapat inspirasi, dapat suatu ide, ya, dan disitulah dia enjoy. Ya sudah, biarin aja, asal jangan berteman melampaui batas, ya. Dan jangan kita berpikir hal-hal yang belum tentu, ya, arahnya kemana belum tentu. Itu Tuhan yang menentukan. Semuanya ini kita pulangkan kepada yang. Saya udah 2 kali bertemu sama dia. Biasa aja, saya bertemu dengan orang-orang lain juga biasa. Tidak ada yang istimewa pertemuan saya dengan dia, nggak ada, biasa-biasa. Mengingat Fuji yang semakin dewasa, sebagai orang tua, Haji Faisal mengaku tidak ingin mengatur dan memaksakan kehendaknya. Mengingat saat ini bukanlah lagi zaman Siti Nurbaya. Apalagi dari segi pendidikan, menurut Haji Faisal, anak zaman sekarang sudah cerdas. Hingga sebagai orang tua, ia pun hanya bisa memberikan pandangan dan saran saja kepada Fuji. Namun untuk keputusan tetap ada di tangan Fuji. Kita tidak bisa mengatur-ngatur dan mau berkehendak apapun. Ya boleh kita berkehendak, mungkin boleh kita berkehendak, tetapi kita mengatur-ngatur, kita memasak-masak, itu bukan zamannya sekarang. Itu zamannya kalau dulu Siti Nurbaya memang begitu. Sekarang bukanlah zaman Siti Nurbaya, bukan zamannya Datuk Maringgi, bukan. Jadi sekarang berikan kebebasan di mana mereka akan bahagia, di mana mereka akan damai, akan tentram, akan masa depan yang lebih baik. Ya, dia lebih tahu. Anak muda sekarang sudah cerdas. Mereka berpendidikan. Lain cerita dahulu. Dulu anak-anak tidak berpendidikan, cuma pendidikannya ya SD udah selesai ya. Sekarang
Mereka sudah berpendidikan, sudah berilmu. Terserahkan. Jangan bilang ya anak sekarang nggak pintar. Lebih pintar anak sekarang daripada, kalau menurut saya lebih jauh pintar anak sekarang daripada ya pendidikan kita dulu sampai di mana. Sekarang anak sudah berpendidikan, makanannya sudah bergizi, semuanya udah bagus. Jadi kita serahkan kepada mereka. Kita hanya tinggal memberikan pandangan-pandangan, memberikan pengalaman-pengalaman yang kita temui. Keputusan di tangan dia. Kemudian kita beri alasan-alasan. Kalau menurut dia bagus, ya sudah. Monggo kita turut. Kalau enggak, baru kita beri alasan. Tidak zaman saya memaksa, kamu harus begini, kamu harus begitu. Enggak. Carilah di mana kamu damai, di mana kamu tentram, di mana kamu berbahagia, di mana masa depan kamu yang tidak akan rugi, dan di mana masa depan kamu yang tidak akan hancur, di mana masa depan kamu yang akan baik. Putuskan sendiri menurut kamu. Inilah sekadar gambaran, sekadar cerita, sekadar yang Papa temui dalam hidup ini. Saya sampaikan kepada kamu, pilihan berada di tangan kamu. Papa hanya menyetujui dan mengakui. Kalau tidak baik, pasti Papa akan stop. Itu. Lantas, seperti apa reaksi Haji Faisal saat Fuji akan dilaporkan oleh Farhat Abbas terkait kasus Agus Salim, di mana Fuji diduga memposting unggahan berbau mengolok-ngolok Agus, seperti unggahan yang diposting oleh Novi dan Yolo Ina. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di sisi lain, di saat Fuji yang dikabarkan semakin lengket dengan Aisar Khaled, YouTuber asal Malaysia, kabar Fuji yang akan dilaporkan Farhat Abbas ke polisi kini bikin geger warganet. Ya, saat ditemui oleh tim Intens Investigasi, Farhat Abbas pun mengungkapkan bahwa ia berencana akan melaporkan Fuji ke pihak berwajib karena Fuji diduga ikut membuat video konten dengan memparodikan Agus Salim, sama seperti yang dilakukan oleh Novi dan Yolo Ina. Bahkan, Farhat Abbas mengaku sudah mempunyai bukti yang cukup dan siap untuk diserahkan ke polisi. Sebagai ayah Fuji, Haji Faisal pun menanggapi terkait rencana laporan Farhat Abbas tersebut dan secara tegas menjelaskan bahwa Fuji tidak mempunyai akun Facebook. Lalu, seperti apa reaksi Haji Faisal yang terlihat bingung mengingat anak perempuan satu-satunya itu dituduh melecehkan orang buta yang tertuang dalam sebuah konten di Facebook. Orang ini masih kekurangan popularitas sehingga dia eksis sekalipun ikut terlibat menghina atau mempermalukan orang buta. Jadi dia star syndrome. Takut dia nanti nggak ngetop, masuk ke sini. Maka itu aja gitu. Pokoknya yang jelas di akunnya dia udah ada, kita punya datanya gitu. Ya pasti akan kita laporin. Kalau buat Fuji, ya terpujilah hidupmu, terpujilah perbuatanmu. Jangan di saat puji-puji akhirnya kamu nyerempet yang ada kaitan dengan menghina orang, terutama orang buta. Jadi disangka akun itu akun Fuji. Nah itulah makanya kita sekarang bingung ya. Kadang-kadang orang ini ada orang sebagian ya, kadang-kadang dia merasa hebat, tetapi dia tidak mengerti, tidak dipelajari dulu. Benar nggak ini akun si Fuji? Si Fuji saja tidak punya Facebook. Nah sekarang tiba-tiba orang menuduh si Fuji. Gimana menurut kamu? Jadi kadang-kadang orang pintar, kadang-kadang saya bingung juga ada ya menilainya gimana ya. Jangan asal ngomong aja, kita pelajari benar nggak ini. Zaman sekarang sudah maju, sudah modern. Jangan kita asal menyebut nama orang aja. Nggak ada kebenarannya itu, nggak ada. Ya, anak saya tidak punya akun Facebook. Anak saya nggak mungkin seperti itu. Ya mohon maaf ini. Bukan saya mengatakan anak saya benar 100% tidak. Apa kepentingannya hal-hal seperti itu? Anak saya cuma ya bikin TikTok, bikin apa, masa dia akan melecehkan orang lain? Ya rasanya nggak tipe saya ya, nggak tipe anak saya ya. Tapi Allahu alam lah, hanya Tuhan yang kuasa. Rasanya kita salah nih orang nih menurut saya. Tapi kalau dia ngotot ya silakan, kalau memang dia punya bukti, punya apa segala macam.
Sebagai sahabat dan kuasa hukum Fuji, Sandi Arifin juga angkat bicara terkait wacana pelaporan Farhat Abbas kepada Fuji tersebut. Bagi Sandi Arifin, ia pun belum mendapatkan info terkait laporan terhadap Fuji tersebut. Namun, jika Fuji memang butuh pendampingan hukum, Sandi Arifin mengaku siap akan membantu. Aku belum tahu masalah apa, tapi yang pasti kalau misalnya memang bentuknya ada laporan dan memang Pak Fuji meminta kita sebagai kuasa hukum, ya kita siap. Tapi kan harus tahu dulu permasalahannya seperti apa. Lantas seperti apa tanggapan Farhat Abbas melihat mundurnya Denny Sumargo dari kisru uang donasi Agus Salim? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dalam polemik kasus Agus, Farhat Abbas pun menegaskan bahwa seharusnya dari awal Denny Sumargo mundur karena Denny Sumargo sebagai pihak berhati baik yang membantu orang buta untuk mendapatkan donasi. Dan terkait langkah Denny Sumargo yang secara resmi mundur dari kasus Agus Salim, Farhat Abbas pun juga berharap hal tersebut bukanlah sekedar omongan saja, namun harus dibuktikan. Jika Bang Denny Sumargo menyatakan mundur dari donasi, mundur beneran. Kalau nggak mengurus lagi, nggak ngurus beneran. Jangan jadi hoax gitu. Tiba-tiba dulu katanya mau membela Agus, tiba-tiba nggak ikut campur donasi, tiba-tiba pada saat sudah draft dan tidak tangani, tiba-tiba muncul lagi. Semua tanggung jawab dan harus melibatkan Denny Sumargo. Ketemu menteri, Denny mewakili donatur. Artinya menurut saya, maupun Denny Sumargo itu mewakili atau lepas juga nggak ada masalah bagi saya, karena peran beliau itu pasif, lepas jauh dari tanggung jawab. Beliau adalah orang yang punya perbuatan yang mulia, menginformasikan ada orang yang butuh pertolongan, kemudian ada yang menolong. Harusnya pada saat mundur ini saat waktu kami udah mau damai, tapi terhalang Denny Sumargo ketika kita mau damai. Tapi sekarang juga belum ada kedamaian, Denny Sumargo mundur. Nah, bagi saya lebih gampang saya Agus merebut kembali uang itu dibanding ada Denny Sumargo gitu. Nah, kalau Denny Sumargo kan sempat berkata bahwa uang ini adalah uang subscriber followernya dia, yang dari podcastnya dia, dari Curhat Bang. Nah, kalau sekarang saya nggak tahu nih mundurnya gara-gara apa. Karena persoalan Agus ini bukan lagi dengan Denny Sumargo, nggak ada persoalan dengan Denny Sumargo. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.